Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa menjumpai Anda melalui video pembelajaran geometri. Video ini adalah video perdana yang saya buat sebagai suplemen atau pelengkap atau penunjang pelaksanaan perkuliahan geometri di Prodi Tadris Matematika UIN Mataram. Sehingga secara khusus video ini saya tujukan kepada para mahasiswa semester 3 Prodi Tadris Matematika UIN Mataram yang sedang menempuh mata kuliah geometri. Mengingat pembelajaran saat ini masih dilaksanakan secara online atau daring dan kebanyakan dosen serta tenaga pengajar melaksanakan pekerjaan dari rumah atau WFA, maka saya membuat video ini untuk menunjang pelaksanaan perkuliahan geometri. Sehingga karena saya perdana, tentu mungkin ada kekurangan karena keterbatasan peralatan dan kemampuan yang saya miliki untuk membuat video ini. Baik, ini adalah mata kuliah geometri. Mata kuliah ini bobotnya 3 SKS, jadi cukup tinggi, sehingga bagi para mahasiswa saya harap memperhatikan mata kuliah yang memiliki bobot SKS tinggi ya, karena itu akan berpengaruh terhadap IPK Anda tentunya. Dan ini adalah pertemuan yang pertama. Saya berikan subjudul di sini pertemuan 1A yang berisi kontrak kuliah dan motivasi. Jadi pada video ini saya akan menyampaikan kontrak kuliah atau kesepakatan hal-hal teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan mata kuliah geometri yang pada semester ini kita laksanakan secara daring atau online. Dan juga motivasi ya. Motivasi ini tentunya adalah bertujuan untuk Anda lebih mengenal geometri dan menyukai geometri. Bahwa ternyata geometri ini bisa diterapkan di beberapa hal yang kadang tidak kita duga. Dan oleh karena itu nanti saya akan susulkan video berikutnya, nanti pertemuan 1B dan pertemuan 1C kemungkinan. Jadi satu pertemuan saya pilah-pilah menjadi beberapa video. Baik, kita masuk ke kontrak kuliah. Yang pertama adalah metode perkuliahan. Metode perkuliahan kita laksanakan tentu saja dengan daring ya, atau online melalui beberapa platform. Yang pertama adalah Google Classroom, kita singkat GC. Yang kedua dengan WhatsApp Group atau WEG. Yang ketiga dengan Google Site, ini masih dalam proses, belum selesai saya buat. Dan yang keempat dengan YouTube channel, ini juga masih saat pembuatan video ini masih dalam proses ya. Kemungkinan nanti video ini saya akan coba upload di sana sehingga bisa diakses oleh kalian kapanpun dan dimanapun, dan juga oleh pihak-pihak yang mungkin tertarik dari luar UIN Mataram. Kemudian materi dan interaksi perkuliahan dalam bentuk audio ya. Kalau audio seperti ini tentu pasif ya, searah dari saya saja. Maksud saya audio dan video ya, keduanya. Kemudian yang ketiga chat. Nah, chat ini lebih fleksibel ya. Jadi nanti Anda bisa berkonsultasi, bertanya melalui chat via WA Group dan juga mungkin Google Classroom. Kemudian waktu perkuliahan kita laksanakan sesuai jadwal yang dibuat oleh Prodi secara real time, artinya saat itu juga. Nah, perkuliahan secara real time ini kita akan optimalkan dengan menggunakan WEG ya, atau WhatsApp Group dan juga GC. Nah, ini adalah deskripsi mata kuliah geometri. Nah, mata kuliah geometri secara umum membahas pada dua topik atau pada dua ruang lingkup, yaitu geometri bidang dan geometri ruang. Sehingga tentu saja materinya cukup padat, sehingga kita
pilih beberapa topik yang utama, yang penting, yang itu nanti akan mendasari Anda semua sebagai mahasiswa calon guru matematika, baik di level sekolah menengah dan sekolah atas ya. Nanti silahkan dibaca sendiri deskripsi mata kuliah ini. Jadi nanti apa yang ada di sini kita distribusikan ke pertemuan-pertemuan perkuliahan kita ke depan. Dan pertemuan nanti sebanyak 16 pertemuan termasuk UTS dan UAS. Kemudian tujuan umum mata kuliah. Setelah menempuh mata kuliah geometri, diharapkan mahasiswa mampu untuk yang pertama memahami konsep-konsep dasar geometri, bidang, dan ruang. Ya. Kemudian yang kedua membuktikan dan juga menjelaskan teorema-teorema pada geometri, bidang, dan ruang, sehingga nanti dalam perkuliahan ini Anda akan sering jumpai ya teorema atau dalil yang tentunya itu membutuhkan pembuktian. Jadi Anda harus memahami setiap proses pembuktian pada masing-masing teorema atau dalil yang kita sedang bahas. Kemudian yang ketiga, mengaplikasikan teorema atau konsep dari suatu teorema. Jadi mengaplikasikan teorema berarti menggunakan teorema itu atau konsepnya. Jadi konsep apa yang digunakan dalam pembuktian teorema itu kemudian diterapkan dalam pemecahan masalah, terutama masalah-masalah yang berkaitan dengan geometri. Nah, ini adalah tujuan mata kuliah. Kita lanjutkan ke bentuk tugas. Nah, tugas dalam mata kuliah geometri nanti setidaknya ada dua hal ya. Yang pertama tugas, nanti tugas minimal 2 kali, ini masih fleksibel ya, tapi setidaknya kita upayakan 2 kali. Yang pertama tugas 1, ini biasanya saya berikan ketika menjelang mid semester sebagai upaya untuk mahasiswa agar belajar menjelang UTS, dan juga tugas 2-nya menjelang ujian akhir semester. Ini juga sama tujuannya agar mahasiswa dengan tugas tersebut mau untuk mempelajari atau dipaksa mau untuk mempelajari materi-materi yang sudah dipelajari. Kemudian yang kedua dengan kuis ya. Kuis waktunya insidental, waktunya nanti kita fleksibel saja. Setidaknya kita pernah ya sesekali kita kuis ya. Kemudian jadwal UTS dan UAS. Nah, UTS atau mid semester, ujian tengah semester akan dilaksanakan pada pertemuan ke-8 insyaallah, dan ujian akhir semester akan dilaksanakan pada pertemuan ke-16 insyaallah. Kemudian yang kedua, teknis pelaksanaan UTS dan UAS secara rinci nanti akan kita sampaikan menjelang ujian melalui WA group. Kemudian kriteria penilaian, saya kira ini setiap dosen bisa jadi sama ya, karena mengacu kepada buku pedoman akademik, karena ini mata kuliah yang tidak menggunakan praktikum, maka komponennya sampai 3 ya. U1 adalah atau terdiri dari gabungan antara nilai kehadiran atau persensi. Jadi nanti persensi karena ini daring atau online kita akan laksanakan melalui kemungkinan WA group ya. Jadi Anda nanti memberikan list di sana. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Kemudian berikutnya komponen dari U1 adalah partisipasi. Jadi nanti saya akan coba lihat bagaimana keaktifan atau partisipasi kalian di dalam kelas maya kita ya, yaitu WA group. Siapa saja yang merespon, yang berusaha menjawab, yang aktif, tentu saya akan berusaha untuk catat ya, insya Allah. Kemudian penugasan sesuai yang saya sampaikan tadi, dan juga kuis sama juga sesuai slide sebelumnya tadi. Itu adalah U1, kemudian U2 adalah nilai UTS atau mid, dan U3 adalah nilai UAS. Nah, kemudian dari ketiga unsur ini formulanya adalah
0,3 atau 30% U1 ditambahkan 30% atau 0,3 U2 ditambah 0,4 dari U3 ya. Saya ulangi, jadi 30% U1 plus 30% U2 dan plus 40% lagi U3. Jadi tentu saja bobot yang paling tinggi dari ketiganya adalah UAS. Akan tetapi jika kalian mahasiswa memaksimalkan tugas, kuis, kemudian juga hadir dan aktif dalam perkuliahan, tentu akan sangat membantu dalam perolehan nilai akhir. Baik, ini terkait dengan tertib perkuliahan. Jadi karena kita laksanakan secara online, saya di rumah, Anda semuanya juga di rumah, maka tentu saya tidak bisa mengontrol ya secara langsung apakah Anda benar-benar mengikuti perkuliahan geometri atau tidak. Tapi setidaknya ada upaya untuk itu ya. Jadi upayanya seperti di slide ini yang poin 1. Jadi mahasiswa absen 5 menit sebelum perkuliahan dimulai melalui WA Group, yaitu dengan cara membuat list absen secara mandiri dan tidak diwakilkan. Jadi tidak boleh nama si A diketikkan di WA Group oleh si B atau sebaliknya, tetapi si A yang ngetik namanya sendiri satu kali dan si B juga mengetikkan namanya sendiri. Tentu ini juga sudah dipahami dan barangkali sudah dilaksanakan pada semester yang lalu ya. Dan atau ini masih rencana ya, mungkin juga kita akan coba nanti dengan Google Classroom. Ini juga masih planning ya atau rencana. Tapi saya minta kepada para mahasiswa agar kalian coba ya jujur, punya kesadaran sehingga bisa mengikuti perkuliahan ini secara maksimal ya, meskipun dengan online ya. Dan Anda mungkin juga punya tantangan terkait dengan kuota dan kuota internet atau jaringan, tetapi saya rasa Anda coba untuk berupaya semaksimal mungkin ya, sehingga Anda tetap bisa mengikuti perkuliahan dan bisa menyimak materi geometri secara baik. Kemudian yang kedua, ketika perkuliahan real time dengan WEG, maka diharap masing-masing untuk menahan diri dari chat yang tidak perlu. Jadi nanti ketika real time sesuai jadwal tadi ya yang saya sampaikan sebelumnya, tolong mungkin yang bercanda, yang bicara tidak perlu, saya harap tidak mengetik atau chat di WA Group agar informasi yang penting itu tidak tertutup oleh chat-chat yang kurang perlu. Di luar itu silahkan ya. Kemudian ketika perkuliahan juga dengan Google Meeting, ini seumpama kita nanti sesekali menggunakan Google Meeting, harap menjaga suasana belajar, mungkin suara yang gaduh atau suara-suara yang mungkin mengganggu pelaksanaan diskusi kita melalui Google Meeting, harap dikendalikan atau dijaga ya. Kemudian yang keempat, jika nanti menyampaikan pertanyaan atau tanggapan, tolong secara tertib bergantian. Jadi satu persatu, satu pertanyaan selesai, baru melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ini jika menggunakan WEG ya, biasanya nanti namanya chat dengan WA Group tentu saja akan menumpuk banyak sehingga perlu Anda bersabar dan menunggu, mungkin kalau ada temannya yang bertanya, menunggu selesai dijawab tuntas baru Anda bisa mengajukan pertanyaan atau tanggapan. Kemudian ini adalah referensi mata kuliah kita. Jadi setidaknya ada 5 sumber belajar atau referensi yang akan kita gunakan dalam perkuliahan mata kuliah geometri. Yang pertama ini bisa dibaca ya, berbahasa Inggris, yang 1, 2, 3 ini berbahasa Inggris, yang keempat ini Profesor Mas Hadi dari Universitas Riau, saya dapatkan dari internet. Kemudian yang kelima ini adalah cetak ya. Nah ini adalah tampilan cover dari masing-masing referensi yang kita akan gunakan, dari nomor 1 sebelah kiri sampai sebelah kanan. Dan penomoran tadi ada fungsinya ya. Jadi saya back lagi, penomoran ini ada fungsinya ketika saya nanti akan menyajikan sebaran mata kuliah. Nah ini adalah distribusi materi. Dari deskripsi mata kuliah tadi kita distribusikan sebanyak 14 pertemuan ya.
jika ditambah UTS dan UAS maka menjadi 16 pertemuan. Dan di kolom sebelah kanan sumber belajar itu yang dalam kurung itu adalah nomor buku tadi. Jadi misalnya pertemuan 1 maka sumber belajarnya bisa dilihat dari nomor 1 sampai nomor 4 ya. Nomornya sesuai yang saya sampaikan di slide sebelumnya. PG itu page ya, atau halaman. Nah, ini adalah bagian motivasi. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, motivasi ini tujuannya adalah agar Anda setidaknya menyukai geometri dan menyadari bahwa geometri merupakan salah satu cabang matematika yang penting dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, ini saya ambil satu problem saja dari bukunya Prof. Mas Hadi. Anda nanti bisa membaca sendiri di buku atau file buku tersebut. Nah, kita lihat di sini ada problem statistik sederhana ya. Anda tentu sudah kenal sekali dengan tabel atau penyajian data seperti ini. Yang kolom kiri adalah interval tinggi badan dan sebelah kanan adalah frekuensi. Nah, soal ceritanya ada di sebelah kirinya ya. Nah, pada tabel di samping merupakan data tinggi badan peserta seleksi calon pramugari. Ya, mungkin Anda ada yang berminat jadi pramugari ya. Nah, di sini karena pramugari kita tahu harus mempunyai postur yang cukup bagus, maka di sini persyaratannya adalah minimal 156 ke atas ya. Atau boleh kita katakan di atas 156. Nah, pertanyaannya jika data peserta yang tes itu ada 60 orang dengan penyajiannya seperti sebelah kanan ini, maka berapa peserta yang akan lulus seleksi? Jika ketentuannya yang lolos adalah yang lulus adalah peserta yang memiliki tinggi badan di atas 156 cm. Nah, problem ini bisa diselesaikan yang pertama dengan statistik ya. Kita tahu karena ini soal statistik, kita selesaikan dengan solusi statistik. Solusi dengan statistik bisa diselesaikan dengan formula atau rumus yang merupakan modifikasi dari rumus kuartil atau median juga bisa ya, dengan mengganti, kalau median kan di sana biasanya ada N/2 min Fx per F. Nah, di sini diganti dengan X. Kalau median kan nilai tengah ya, berarti nilai untuk data tersebut adalah N/2 karena di tengah-tengah. Sehingga karena ini posisinya tidak tentu maka diganti dengan X. Nah, N di sini adalah 156 atau nilai kriteria tinggi tadi. Kemudian L adalah batas bawah interval ya, dikurangi setengah dari satuan lebar interval. Nah, saya tidak terlalu membahas ini, saya pikir Anda mengetahui ya, Fx adalah frekuensi kelas sebelumnya, F adalah frekuensi kelasnya, C-nya adalah panjang interval. Nah, tinggal memproses secara aljabar, diperolehlah nilai X sama dengan 9. Nah, X di sini adalah tentu saja merupakan banyak calon pramugari dengan tinggi di bawah atau sama dengan 156 cm atau banyak calon pramugari yang tinggi badannya di bawah sama dengan 156, sehingga yang lulus seleksi adalah sisanya, berarti keseluruhan 60 dikurangi 9 sama dengan 51 orang. Nah, soal ini selain dikerjakan dengan statistik, ternyata bisa juga ya kita selesaikan dengan pendekatan geometri. Nah, ini yang mau saya sampaikan, karena seperti yang saya lingkari ini, yang saya kotak ini merah, tentu saja ini formula yang sulit kita hafal. Mungkin sekarang hafal, tapi setelah beberapa bulan atau tahun, kita atau siswa atau mahasiswa cenderung akan lupa. Saya pun juga sudah tidak hafal ya. Sehingga apabila kita selesaikan dengan pendekatan geometri, maka tentu kita tidak perlu rumus atau formula, tetapi kita gunakan sebuah konsep pada geometri yang sederhana, yang anak SMP ini sudah belajar, yaitu tentang konsep
kesebangunan atau similarity dalam bahasa Inggris ya. Baik, penyajian datanya seperti ini karena ini problem yang diminta atau soal tadi meminta bahwa jumlah pramugari yang lulus. Berarti kan kumulatif ya, jumlah ke atas. Sebaliknya yang tidak lulus adalah di bawah 156, berarti semuanya dihitung ke bawah. Sehingga penyajiannya pun di sini saya ambil pada fokus kelas di mana ada nilai 156, yaitu interval yang pertama dan kedua, atau data pada interval pertama dan kedua. Nah, diperoleh 16 di sini adalah tentu saja 6 ditambah 10. Tadi frekuensinya kalau Anda lihat di tabel pada soal tadi adalah 6 dan 10. Sehingga 6 ditambah 10. Baik, yang mau kita cari adalah tentu ini saya hubungkan dulu ya agar membentuk sebuah segitiga untuk membantu kita dalam menyelesaikan. Yang dicari adalah nilai 156. 156 tadi tentu saja merupakan kriteria kelulusan atau tinggi badan minimal ya, atau bahkan tadi disebut di atas 156 di soal. Nah, kira-kira terletak di sini, ini hanya perkiraan saja. Nah, saya tarik ke atas, maka di sini akan kita cari nilai X-nya. Jadi 156 ini nilai X-nya ada berapa? Nilainya berapa? Begitu ya. Jadi kalau 154,5 ini adalah merupakan tepi kelas ya, atau tepi bawah kelas, biasanya dikurangi tadi sesuai rumus tadi. Itu nilainya 6. Nah, sekarang kalau 156 nilainya X. Nah, tentu saja X akan kita cari di sini. Nah, kemudian perpotongan-perpotongan saya beri sebuah huruf ya, atau titik, saya beri nama titik, jadi ABC dan ED. Sehingga ada dua segitiga di sini, yaitu segitiga ABC dan segitiga ADE. Tentu saja ini mudah dipahami bahkan untuk anak SMP bahwa dari ilustrasi ini mudah dipahami bahwa kedua segitiga yang saya sebutkan tadi sebangun, yaitu segitiga ABC dan segitiga ADE. Nah, karena sebangun maka berlaku persamaan seperti ini ya. Saya ambil dua persamaan saja sehingga tinggal kita masukkan, yaitu AB dibanding AD sama dengan BC dibanding DE. Nah, AB tentu saja adalah selisih 156 dan 194,5 dikurangkan diperoleh nilai 1,5 atau 1,5. AD-nya adalah selisih itu 5 jelas. Kemudian BC-nya adalah ya BC itu adalah tinggi segitiga ABC, nilainya adalah X min 6. Kemudian DE-nya 10. 16 minus 6. Nah, tinggal diproses aljabar, diperoleh X-nya sama dengan 9. Sama dengan jawaban pada cara atau dengan pendekatan statistik tadi. Nah, sehingga jumlah calon pramugari yang lulus atau yang lolos seleksi adalah 60 minus 9. Karena 9 ini adalah milik dari 156. Jadi ke atas. Jadi tentu saja caranya sama dengan yang tadi, yaitu 60 dikurangi 9. Jadi sama jawabannya, dan kadang prinsip-prinsip geometri itu bisa diterapkan kepada beberapa problem ya. Memang tidak semua problem statistik bisa diselesaikan dengan geometri, tetapi kalau kita jeli beberapa kasus yang sederhana bisa kita terapkan kaidah atau konsep-konsep geometri pada problem tersebut sehingga bisa kita selesaikan tanpa menghafal rumus tentu saja. Nah, ini sebagai motivasi, jadi Anda mempelajari mata kuliah ini harapannya nanti bisa menguasai prinsip-prinsip ya, kemudian kaidah-kaidah. Tentu saja nanti Anda akan banyak bergelut dengan teorema, dalil, dan rumus pada geometri. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan 1 bagian A, dan saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya. Nanti saya akan posting atau saya akan susulkan video saya berikutnya dengan
judul pertemuan 1B. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.